Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan pertemuan kelompok bulanan yang rutin kita laksanakan setiap bulan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil, khususnya di sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Pada sesi 2 kali ini, itu akan ada terbagi menjadi 3 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Tujuan dari pertemuan kali ini adalah kita akan belajar tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap ibu hamil, mencari informasi yang tepat, dan menyeleksi informasi tentang kehamilan. Di pembelajaran kali ini nanti akan ada yel-yel supaya agar memperlancar suasana, supaya tidak terlalu boring begitu ya suasana. Nanti kalau saya bilang ibu hamil, ibu-ibu bilang mari kita beri dukungan. Nah, saya kasih contoh. Kalau saya bilang ibu hamil, mari kita beri dukungan. Pakai gerakan biar lebih semangat. Coba berdiri semuanya. Oke. Contohnya ya, kalau saya bilang ibu hamil, ibu-ibu bilang mari kita beri dukungan. Iya, terima kasih buat kita semua. Silahkan duduk kembali. Oke, saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu. Apa di sini ada ibu hamil? Atau di tetangga sekitar, di rumah sekitar atau keluarga ada ibu hamil? Oh, ada. Di sini ada ya ibu hamil. Ada Ibu Wiwin Lakoro, ibu hamil ya. Nah, pertanyaannya, apa dukungan atau perhatian yang diberikan oleh anggota keluarga atau suami kepada ibu hamil? Jawabannya bisa ibu tulis, lalu nanti akan kita praktekkan, nanti akan kita jelaskan bersama-sama di depan kelas nanti. Ya, kalau Ibu Wiwin, saya mau bertanya sama Ibu Wiwin nih, karena kebetulan Ibu Wiwin kan lagi hamil. Ibu Wiwin, perhatian atau dukungan apa yang Ibu Wiwin dapatkan dari seorang suami ketika Ibu Wiwin sedang hamil? Oke ya, Ibu Wiwin, suaminya Ibu Wiwin lebih membantu untuk urusan rumah tangga. Ya, tepuk tangan dong buat Ibu Wiwin karena jawabannya. Ya, pentingnya dukungan dari keluarga itu tidak harus nanti yang bagaimana. Dukungan dalam artian perhatian, dalam memberikan perhatian kepada ibu hamil itu sangat penting agar ibu hamil tidak stres, ibu hamil bisa refreshing, bisa merasa diringankan dengan pekerjaan rumah tangga, even walaupun hanya untuk mencuci piring. Suami membantu mencuci piring. Ya, begitu. Nah, keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, pada langkah kedua, kita akan mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Peserta akan saya bagi menjadi 2 kelompok karena kebetulan yang hadir di sini hanya ada 10 orang. Jadi akan saya bagi kelompok, yang 5-nya satu kelompok dan yang 5-nya lagi untuk kelompok kedua. Kelompok pertama akan membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka seperti arisan, pesta, kelas ibu hamil, P2K2 ataupun posyandu. Nah, sementara di kelompok 2 akan membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak seperti koran, majalah, atau di media online seperti WhatsApp group, Facebook, internet, dan lain-lain. Nah, silahkan ibu berdiskusi bersama-sama. Nanti jawabannya akan kita bahas bersama-sama di depan kelas. Ya? Oke, silahkan ibu berdiskusi. Lalu nanti akan kita bahas bersama-sama di depan kelas. Ya, sudah selesai ya. Oke, silahkan didengarkan. Terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, seperti posyandu, kelas ibu hamil, P2K2, dan kelas lainnya. Yang kedua, penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Nah, di sini kan sudah banyak
ibu-ibu sudah punya gadget, sudah punya televisi. Jadi ibu bisa mencari informasi tentang ibu hamil. Jadi ibu bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Kalau menurut ibu itu baik, sudah disertai dengan penelitian-penelitian, maka silahkan ibu ambil, ibu sharing untuk masyarakat sekitar, untuk ibu-ibu hamil. Dan kalau menurut ibu itu tidak benar, silahkan ibu abaikan. Langkah ketiga yaitu menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Nah, pada langkah ketiga, kelas ini akan saya bagi menjadi dua sisi, yaitu pada sisi kanan untuk ibu-ibu yang memilih pernyataan yang benar, dan sisi kiri untuk ibu-ibu yang memilih pernyataan yang salah. Jadi, cara bermainnya begini. Nanti saya akan membacakan pernyataan tentang ibu hamil. Nah, di situ ibu-ibu memilih mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Pernyataan yang benar, jika ibu menurut ibu pernyataan yang saya bacakan adalah pernyataan yang benar, maka ibu ke sisi kanan. Dan buat ibu-ibu yang menurutnya pernyataan yang saya bacakan adalah pernyataan yang salah, maka ibu-ibu silahkan ke sisi kiri. Bisa? Oke, bisa. Ibu hamil, mari kita dukung. Mari kita beri dukungan. Maaf salah ya, saya ulang lagi. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Mantap sekali. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, pernyataan yang pertama, siap-siap didengarkan dengan baik. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Jadi silahkan pilih. Kalau ibu menurut ibu ini pernyataan yang benar, silahkan ke kanan dan silahkan ke kiri. Ya, oke. Kalau menurut ibu yang memilih benar, pernyataannya kenapa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat Ibu Winda. Kalau menurut Ibu Sisi, kenapa memilih salah? Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Sisi. Nah, untuk pernyataan pertama di sini adalah pernyataannya itu mitos atau tidak benar. Kenapa? Ibu hamil itu perlu memakan telur dan ikan karena di dalam telur dan ikan mengandung protein hewani yang baik untuk perkembangan janin. Nah, kalau sesuatu yang baik untuk perkembangan janin itu berarti sangat dianjurkan agar janin bisa tumbuh kembang sesuai dengan pertumbuhannya dan sesuai dengan tema kita, yaitu anak bisa tumbuh cerdas, sehat, dan tidak stunting. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Nah, pernyataan yang kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim. Itu benar atau salah? Oke, silakan. Jadi semuanya pilih benar ya. Iya, semuanya pilih benar. Jadi ibu hamil boleh berhubungan intim adalah fakta. Nah, pernyataan yang ketiga, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Jadi pernyataan yang ketiga masih sama pembelajarannya. Jika menurut ibu benar, silahkan ke kanan, dan jika menurut ibu salah, silahkan ke kiri. Ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Silahkan. Silahkan ke kanan atau silahkan ke kiri. Oke, jadi semuanya pilih salah. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena ibu hamil tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas. Tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas, namun dengan catatan aktivitas yang ringan-ringan saja, tidak terlalu berat, supaya untuk kesehatan janin. Ibu-ibu ini dianjurkan untuk melakukan aktivitas, melakukan berbagai kegiatan dengan catatan yang ringan-ringan saja, itu untuk memperlancar nanti pada saat persalinan. Ya, oke, silahkan ibu-ibu kembali ke tempat masing-masing. Apakah ada mitos atau fakta lain yang ibu pernah dengar tentang kehamilan? Makan nenas. Iya, makan nenas itu katanya kalau ibu hamil tidak boleh makan nenas, nanti keguguran. Itu salah. Tetap dianjurkan untuk makan nenas, namun dengan takaran yang sesuai. Karena di dalam nanas itu mengandung banyak vitamin dan sangat berguna juga untuk janin di dalam perut ibu. Ada lagi mitos-mitos yang pernah ibu dengar? Oke, sudah tidak ada ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Mantap sekali. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, dari pertemuan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi.
Beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya buku kiat. Nah, peserta bisa membacanya di buku kiat Kartu Indonesia, Kartu Ibu dan Anak pada bagian kelas ibu hamil. Nah, informasi yang ketiga, untuk memastikan informasi tepat atau tidaknya, dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Jadi ketika ada informasi yang ibu dapatkan, terus ibu masih merasa bimbang, masih merasa ragu tentang informasi tersebut, ibu bisa menanyakan pada saat pertemuan kelompok, atau pada saat posyandu, atau pada saat kelas ibu hamil. Ibu bisa bertanya pada bidan desa. Nah, yang keempat, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahli. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, karena sudah saking banyaknya informasi yang datang, yang sudah bisa ibu terima dengan mudahnya diakses, maka ibu-ibu harus lebih pintar dalam menyaring mana berita yang wajib kita tangkap dan mana yang harus kita abaikan. Karena semua untuk ibu sendiri dan janin ibu. Nanti ibu-ibu bisa menulis rencana terkait materi yang ada dalam materi yang saya sampaikan tadi pada kertas dan tabel janji diri. Tabel janji dirinya sudah ada kan? Ya, jadi ibu bisa tulis di dalam kertas dan tabel janji diri. Saya ulangi lagi ya. Di zaman yang sekarang banyak sekali informasi yang beredar baik di sosial media ataupun di masyarakat. Jadi ibu hamil dan keluarga harus lebih hati-hati dalam memilih informasi tersebut untuk perkembangan bayi. Nah, seperti tema kita, bayi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, untuk pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Bisa bermanfaat buat ibu-ibu, bisa bermanfaat buat sekitar ibu, anggota rumah tangga yang lain. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Tepuk tangan buat kita semua.